Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Yuk kita belajar bareng-bareng ya, agar hidup lebih bernilai teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan apa yang sedikit saya tahu ya tentang prediksi saham, dividen dari perusahaan Bank CIMB Niaga nih teman-teman, dari BNGA ya, kode sahamnya BNGA. Kira-kira di tahun buku 2022 atau di tahun aktual 2023 ini berapa besaran dividen yang akan dibagikan ya. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama kita akan lihat dari rasio-rasio dari laporan keuangan ya, dari rugi labanya. Yang pertama-tama kita akan lihat bahwa di sini ada kenaikan dari sisi laba bersih atau net income ya teman-teman. Bisa dilihat di grafik yang berwarna biru. Yang berwarna biru tua itu adalah laba bersih yang kita lihat dari tahun 2018, 19 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Terakhir net income-nya ada di angka sekitar di atas 4 triliun teman-teman, berdasarkan rilis dari laporan keuangan final year 2022 ya. Kemudian dari poin kedua yaitu pendapatan. Pendapatan ada sedikit perlambatan yang ditunjukkan dengan grafik atau bar berwarna pink keunguan itu ya teman-teman ya. Pendapatan ada sedikit penurunan dibanding beberapa tahun yang dimulai dari tahun 2018 ya. Namun yang bisa kita cermati di sini justru yang poin 3 ini margin laba bersih meningkat atau naik ya teman-teman ya. Ini kenapa? Karena kalau menurut pendapat saya ini karena margin ya, margin dari operasi mungkin bisa dikarenakan karena perusahaan lebih efektif dalam operasionalnya teman-teman ya, sehingga di beberapa pos biaya dapat ditekan sehingga akhirnya margin laba bersihnya naik, yang tercermin dari persentase margin laba bersih dan terutama tercermin dari nilai dari net income-nya ya, atau laba bersihnya yang meningkat di tahun 2022 ini, yang merupakan salah satu pendapatan bersih terbaik di beberapa tahun terakhir untuk Bank Niaga ini teman-teman. Nah, kita lanjutkan dari sisi aset, dari laporan keuangannya di neracanya ya. Kita lihat di sini yang mau saya garis bawahi adalah adanya peningkatan nilai aset ya, yang ditunjukkan dari grafik atau bar berwarna biru. Nah, di situ grafik berwarna biru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang terus-menerus ya teman-teman ya. Di atas 233 triliun, kemudian meningkat hingga akhirnya menyentuh di angka 300-an triliun ya teman-teman ya, untuk nilai total asetnya. Oke, kita lanjutkan ke salah satu poin yang sangat berperan dalam pembagian dividen yang mana kita akan bahas di sini, yaitu salah satu faktor yang tentunya sangat mempengaruhi besaran dividen adalah jumlah cadangan kas teman-teman. Dan kita lihat di grafik cadangan kas ditunjukkan oleh grafik yang berwarna merah ya, atau di situ ditunjukkan dengan istilah cash reserve. Cash reserve atau cadangan kas menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Kita bisa lihat cadangan kasnya ada lonjakan signifikan di 2021, kemudian 2022 sedikit turun. Cuman jika dibandingkan dengan tahun 2018 itu masih ada kenaikan. Dibandingkan dengan tahun 2020 juga ada kenaikan ya teman-teman ya. Di 2020 kita lihat ada garis hijau yang menurun tajam, itu adalah pengeluaran kas untuk investasi yang memang sangat berkurang ya, dikarenakan 2020 itu adalah tahunnya pandemi, tahun corona terjadi. Maka eh, yang dapat saya tangkap adalah perusahaan mengurangi pos pengeluaran untuk investasi ya. Namun demikian di 2021 cadangan kas menjadi sangat tinggi, dan 2022 masih cukup bertahan ya, masih aman artinya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya.
Kita lihat di bagian pendapatan atau earnings ya teman-teman ya. Kita lihat pertama dari dividen. Dividen yang ditunjukkan oleh grafik berwarna hijau keemasan ya, atau hijau, itu menunjukkan kenaikan dari awalnya sekitar 60-an ya, terus naik hingga akhirnya menyentuh angka 90-an di tahun 2021 teman-teman. Ya, untuk yang grafik berwarna kuning ya, terus mengalami peningkatan. Dan earning per share atau laba per lembar sahamnya juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali 2020 di mana tahun itu memang terjadi pandemi ya. Kemudian di 2021 berhasil recovery dengan sangat baik dan melanjutkan tren kenaikan earning per share-nya di 2022. Jadi poin kedua, selain dividen meningkat ke satu, yang kedua laba per lembar sahamnya juga meningkat ya teman-teman ya. Dan yang paling penting di sini terkait dengan pembagian dividen, besarnya berapa, kita bisa lihat dari tren dividen payout ratio ya, atau disingkat DPR. DPR di situ ditunjukkan dengan warna biru teman-teman. Garis warna biru itu mengalami kenaikan dari 2018, 19, 20, 2021 terus mengalami kenaikan ya. Dalam persentase payout ratio-nya, dividen payout ratio-nya dimulai dari tahun 2019 itu 38%, kemudian 2020 55%, 2021 57% ya, dan 2022 sebentar lagi akan diumumkan ya dalam RUPS yang akan diselenggarakan di bulan April mendatang teman-teman. Oke, nah kita lihat ini angka-angkanya, ada historis EPS, kemudian DPR ya. Yang pertama EPS atau earning per share menunjukkan kenaikan yang cukup bagus. Di tahun 2019 itu earning per share-nya Rp145. Kemudian 2020 ada penurunan karena pandemi ya, di angka 80. 2021 kembali meningkat dan dilanjutkan di tahun 2022. Kemudian di angka paling bawah itu ada DPR atau dividend payout ratio, atau perbandingan jumlah dividen yang dibagikan ya dibandingkan dengan jumlah laba yang dihasilkan ya. Jadi perbandingan antara dividen dengan laba per lembar sahamnya. Nah, itu bisa dilihat dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan ya teman-teman ya. Di 2019 payout rasionya, dividen payout rasionya di angka 38, kemudian 2020 55, 2021 57, dan 2022 yang sebentar lagi akan diadakan RUPS, di mana di situ akan ditentukan besarnya DPR. Nah, kita belum tahu nih, cuman kalau dilihat dari tren dari historis tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan teman-teman ya, dari 38 ke 55 kemudian ke 57. Nah, kita ambil misalkan kita ambil angka 50% ada ya di tahun buku 2022 ini, maka dividen per lembar sahamnya 50% dari 200 ya, dari 200 itu earning per share, jadi 100 ya dividennya per lembar saham. Kita hitung 100 dengan payout ratio 50% tadi, maka yieldnya 100 per harga saham saat ini. Saat video ini saya buat tanggal 31 Desember ya, 31 Maret 2023. Jadi 100 per harga sahamnya 1.275 menghasilkan persentase sebesar 7,84%. Nah, itu dia prediksi dividen yield dari BNGA teman-teman ya, 7,84%. Lebih tinggi daripada BCTM, dan ini adalah salah satu saham bank dengan dividen yang paling besar ya. Lantas kapan jadwal pembagian dividennya? Jika dilihat dari historis tahun-tahun sebelumnya, kita lihat 5 tahun ke belakang itu BNGA membagikan dividen antara bulan April dan Mei ya. Paling sering di bulan April, kita lihat hanya sekali di bulan Mei di tahun 2018, kemudian tahun-tahun setelahnya selalu membagikan dividen sekitar di atas tanggal 20 April ya. Dan untuk tahun 2023 sendiri, untuk dividen tahun buku 2022, jadwal RUPS akan diadakan tanggal 10 April 2023, yang artinya
pembagian dividennya biasanya sekitar 10 hari setelahnya ya. Jadi sekitar tanggal 20-an April 2023. Nah, jika kita melihat tren tanggal pembagian dividen seperti ini, tentunya bisa kita antisipasi teman-teman ya. Kalau mau beli sahamnya, jangan mepet-mepet tanggal ini ya, jangan mendekati bulan April. Kalau bisa Januari sudah kita kolek atau kita kumpulkan sahamnya ya, atau kita cicil dari beberapa bulan sebelumnya, sebelum harganya mengalami peningkatan, sehingga yield dividen yang kita bisa dapatkan lebih maksimal ya, karena kita bisa beli harga sahamnya dengan harga rendah teman-teman. Oke, kayaknya itu dulu ya untuk kali ini, mudah-mudahan video yang bermanfaat. Pilihan kembali ke teman-teman ya, mungkin bisa strategi untuk di BNGA ini untuk lebih ke dividennya dengan besaran di atas 7%, di atas 7% tadi untuk harga saat ini, harga 1.250 per lembar sahamnya, atau mau trading tentunya dengan membeli sahamnya mungkin akhir tahun atau Januari ya, dan nanti dijual mendekati kumdit di bulan April ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya. Ada pengalaman teman-teman tentang saham BNGA, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.